Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang pasar persaingan sempurna. Dosen pengampu Ibu Anggia Sekar Putri, SEMM. Kelompok 3, Anugrah Dwiki Adinas, Lady Fitri Ayusi Hombing, Muhammad Muzir, Silvi Destianti Fortuna, Fadliansyah, David, Liza, Raja Muhammad Fikrayuda. Permintaan menggambarkan keinginan konsumen. Dalam pengertian yang sederhana, pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi jual-beli. Penawaran menggambarkan keinginan produsen. Dalam arti luas, pasar adalah keseluruhan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa, di mana produsen menjual barang atau jasa dan konsumen membeli barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Pasar dapat dikelompokkan menjadi A. Menurut segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya, pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan, toko serba ada, dan lain-lain. B. Berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar barang elektronik, pasar barang perhiasan, pasar bahan bangunan, bursa efek, dan bursa saham, dan lain-lain. Struktur pasar adalah penggolongan bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, peranan iklan dalam kegiatan industri, dan sebagainya. Struktur dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramal keadaan ekonomi. Model ini telah mulai dibahas sejak era Adam Smith dalam bukunya World of Nations. Edward dalam bukunya Mathematical Physics pada tahun 1881 merupakan orang pertama yang mencoba menentukan definisi persaingan sempurna secara sistematis dan jelas. Kemudian konsep persaingan sempurna ini mendapatkan definisi yang lengkap dalam buku Risk, Uncertainty and Profit tulisan Frank Knight pada tahun 1921. Kadangkala struktur pasar ini dibedakan antara istilah persaingan murni dengan sempurna. Murni adalah kurang sempurna ketimbang sempurna. Edward H. Chamberlain 1933 mendefinisikan persaingan murni sebagai persaingan yang bersih dari elemen-elemen monopolis. Syarat yang diperlukan untuk standar list George Stiller 1957 mengemukakan definisi alternatif dengan menambahkan syarat, yaitu asumsi informasi yang sempurna. A. Ciri-ciri dan asumsi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Banyaknya pembeli atau perusahaan dalam pasar. 2. Penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. 3. Penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar pasar. 4. Setiap produsen atau perusahaan atau penjual menghasilkan atau menjual barang yang sama atau homogen. 5. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Bentuk asumsi suatu struktur pasar persaingan sempurna. A. Terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. B. Produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. C. Setiap produsen adalah pengambil barang harga atau price taker. D. Perusahaan bebas masuk keluar pasar atau free entry and exit of firm. E. Memaksimalisasi profit atau keuntungan. F. Tidak ada regulasi dari pemerintah. G. Mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. H. Sempurna atau perfect knowledge.
Biaya produksi, permintaan, dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Dalam menganalisis suatu perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan atau total cost, dan hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan atau total cost, dan hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan atau total revenue. Itu biaya produksi pada pasar persaingan sempurna. Berikut hubungan antara biaya pada kegiatan perusahaan di pasar persaingan sempurna tercermin pada tabel di bawah. Keterangan pada tabel tersebut adalah kolom pertama menggambarkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom kedua menggambarkan biaya tetap total, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli input tetap yang digunakan dalam proses produksi. Kolom 3 menggambarkan biaya tetap biaya berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah atau tenaga kerja. Kolom 4 dengan menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya berubah total diperoleh biaya total, yaitu seperti ditunjukkan dalam kolom 4. Kolom kelima menggambarkan biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Kolom 6 menunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Kolom 7 menggambarkan biaya berubah rata-rata, yaitu biaya berubah total dibagi jumlah produksi. Kolom 8 biaya total ditunjukkan dalam kolom 8. Biaya ini menunjukkan biaya per unit untuk menghasilkan barang. 2. Permintaan dan penawaran pada pasar persaingan. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding dengan output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan jika relatif tidak berubah, permintaan total atau total revenue merupakan perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga price takers, maka harga secara otomatis telah dicantumkan atau given oleh pasar. Dengan demikian, percerminan rata-rata average revenue dalam penentuan marginal revenue adalah sama dengan harga. Demikian dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut. Keterangan gambar yaitu pada kurva A, industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B, perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price takers, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Kurva permintaan D sama dengan kurva permintaan rata-rata atau AR sama dengan kurva permintaan marginal atau MR yang sama dengan harga P. Kurva permintaan total berbentuk garis lurus sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0. Ini adalah contoh kurva permintaan pasar industri dan kurva permintaan perusahaan dalam pasar persaingan. Pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model pemaksimuman keuntungan max profit yang berbeda-beda. Analisis jangka pendek atau short run adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin lagi bagi produsen-produsen baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisis jangka panjang atau long run adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang masuk ke pasar. Pemaksimuman keuntungan suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium. Equilibrium perusahaan menggunakan kurva TR dan TC. Di dalam gambar di bawah ini digambarkan posisi equilibrium perusahaan dengan menggunakan kurva TR dan TC dalam pasar persaingan sempurna. Kurva TR adalah suatu garis lurus melalui origin yang menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output. Produsen akan selalu menerima harga atau price taker yang dapat menjual setiap outputnya
pada harga pasar yang berlaku dengan TR yang naik secara proporsional dengan volume penjualan. Kurva TR adalah marginal revenue MR. MR ini yang sama. Secara matematis dapat dituliskan MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan P equilibrium. Perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada penjualan output equilibrium, di mana jarak vertikal antara kurva TR dan kurva TC lebih lebar. Nah, contohnya sebagai berikut. Equilibrium perusahaan menggunakan kurva MR dan MC. Maksimisasi keuntungan atau profit dapat dijelaskan juga menggunakan kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena MR untuk perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah P, maka output optimal dihasilkan jika P sama dengan MC. Seperti pada gambar di output optimal untuk pasar persaingan sempurna jangka pendek di bawah ini. Digambarkan oleh kurva MR dan TMC. Dari gambar di atas, Q merupakan output optimal yang bisa memaksimumkan keuntungan perusahaan tersebut. Daerah persegi panjang sebesar PE kurang ATC kali O merupakan total keuntungan perusahaan tersebut. Keputusan perusahaan jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna jika PE lebih dari AVC, maka perusahaan masih bisa melanjutkan usahanya meskipun perusahaan mengalami kerugian P kurang dari ATC. Tetapi kontribusi margin yang diperoleh adalah positif, dan hal ini tetap sebaliknya. Jika PE kurang dari AVC, maka perusahaan sebaiknya ditutup karena semakin banyak yang diproduksi, semakin rugi. Maka dapatlah ditarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam jangka pendek. A. Jika MC kurang dari MR, total keuntungan belum maksimum. Perusahaan harus meningkatkan outputnya. B. Jika MC lebih dari MR, tingkat keuntungan menjadi menurun. Perusahaan harus menghentikan produksinya. Jika MC sama dengan MR, tingkat keuntungan jangka pendek adalah maksimum karena tiap itu perusahaan-perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna untuk memaksimumkan keuntungannya, mereka akan bekerja dengan melakukan peningkatan volume penjualan. Kelebihan dan kelemahan struktur pasar persaingan sempurna. Ada dua efisiensi yang dikenal dalam struktur pasar persaingan sempurna. A. Efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Ada beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna dibandingkan dengan bentuk atau struktur pasar-pasar yang lain. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Adanya kebebasan untuk memilih atau choice. Di samping memiliki kebaikan-kebaikan, pasar persaingan sempurna juga memiliki keburukan-keburukan, yaitu 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. 2. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. 3. Membatasi pilihan konsumen. 4. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. 5. Distribusi pendapatan tidak selalu rata. Hanya ini yang dapat kami jelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.